tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami bersumpah. Kami bersumpah. Kami bersumpah. 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 Ketika kursi sudah direbut, langsung diduduki. Kontan, pemiliknya mulai berubah pekerti. Bukan saja karena duduk di kursi memerlukan aturan-aturan, kebiasaan dan kelayakan tertentu, bahkan juga bahasa dan kostum khusus, tetapi juga lantaran punya daya serap yang luar biasa. Ada yang menyedot kontan, ada yang perlahan-lahan. Tetapi umumnya, kebanyakan setelah duduk di kursi, manusianya berubah menjadi makhluk kursi. Makhluk kursi adalah manusia yang tidak lagi hadir atas namanya sendiri, tetapi pribadi makhluk kursi sesuai dengan jenis kursinya. Meskipun namanya sama-sama kursi, ada 1001 macam kursi. Yang paling laris diperebutkan dan paling best seller, nah ini kursi anggota DPR. Karena siapa yang duduk di atasnya akan paling cepat menjadi makhluk kursi. Makhluk kursi bukan manusia biasa, tapi manusia yang di pantatnya ada kursi. Bukan sembarang kursi, tapi kursi yang bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Karena kursi ini punya kaki tangan yang banyak. Dengan duduk di kursi, makhluk kursi adalah bangsawan elektronik, dihormati, didahulukan, diberikan prioritas, fasilitas VIP, hidupnya, kenyamanan, keluarganya dilindungi oleh kursi. Kesejahteraannya tidak akan terancam karena akan memalukan rakyat bila di rakyat itu naik angkot dan makan di warteg. Apalagi beol dan sikat gigi dikali. Mereka harus gendut, bahenol, dan banyak main SMS supaya RUU tidak ngetem tahunan. Contohnya ini, lihat saya. Makhluk kursi pada awalnya manusia sederhana, banyak yang dari kampung miskin. Mereka rendah hati, sangat terbuka, tetapi tersulap drastis lantaran diembat oleh kursinya sendiri. Bahkan begitu jauh beda dari aslinya, sehingga mereka bahkan tak dikenali oleh masa lalunya sendiri. Perubahan itu tentu saja mereka sadari. Bahkan dengan antusias mereka lakukan, karena memang itulah target nomor satunya, yaitu mengubah nasib agar lebih bergengsi dan nyaman. Perubahan itu awalnya sangat bertentangan dengan hati nurani yang bersangkutan. Bahkan yang bersangkutan sempat menentangnya mati-matian. Tapi justru karena mau menentang itulah, agenda pokoknya ikut rame-rame rebutan kursi.
Tapi apa daya, setelah kursi bisa dikuasai, sihir kursi pun membetotnya perlahan-lahan. Ternyata bukan hanya milik kursi bernyawa. Kursi benda mati itu pun hidup. Kursi punya ambisi. Sergapan ambisinya halus, lembut, begitu sopan, sabar, mesra, bahkan sensual dan indah. Mata hati yang dikepretnya bergeser perlahan-lahan, melemas menerima aturan main yang baru. Bagaimana caranya melihat apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya melihat yang tak ada dan apa yang tak usah dilihat meskipun mencolok mata? Apa yang pura-pura lupa? Semua ada tuntunan bakunya dalam silabus yang kompleks. Makhluk kursi harus mampu menyesuaikan diri, lalu belajar memaafkan kejahatannya sendiri dengan membahasakan bahwa pengkhianatannya adalah taktik dan strategi berkelit. Untuk keperluan merebut kursi, diperkirakan belanjanya mulai dari 10M. Keluarga yang tak masuk akal bagi kebanyakan rakyat jelata. Beberapa kali hidup kembali pun banyak orang juga tak akan mampu mengumpulkan sebanyak itu. Setengahnya pun tidak. Sebetulnya banyak dari mereka itu makhluk kursi juga tidak mampu. Untungnya ada sponsor. Bagi yang melihat kursi sebagai kuda si berani naik ke surga dunia, memang matematikanya beda. Di mata pedagang kursi adalah peluang empuk. Kalau ada jaminan pasti menang. Berapapun uang sajennya akan ditutup. Sekarang abad sponsor. Sejatinya penyandang dana lah yang bertarung. Makhluk-makhluk kursi itu hanya wayangnya. Akibatnya kemenangan dikuntit oleh bagaimana bayar utang. Tapi itu perkara nanti. Yang penting rebut kursi, menang dulu. Ketika penguasaan gelar, berbagai tontonan dimainkan hidup itu. Proses yang melahirkan pemimpin menjadi kontes bakul jamu, adu penampilan jual janji dan mimpi. Dan masyarakat yang suka hiburan serta butuh kegiatan menyerbu dengan semangat yang menggebu-gebu. Pilih nomor 1 ya, korup. Pilih nomor 1. Pilih nomor 1. Korup. Jangan lupa pilih nomor 1 ya. Rebutan kursi menjadi perang tanding kekuatan yang memerlukan tidak sedikit uang dan seringkali juga nyawa. Yang paling menyedihkan adalah ketika kursi diduduki oleh orang lain yang kalah protes, minta permainan diulang. Akhirnya tenang, makhluk kursi adalah sisa-sisa perjuangan mati-matian perebutan kursi. Ketika kursi duduk tak terkecuali oleh pantat tersebut, energinya habis, pertarungan sudah dianggap tuntas. Hari-hari selanjutnya adalah merayakan dan menikmati kursi. Sedangkan timbunan beban kerja yang menjadi makhluk kursi dilupakan. Tahun pertama, proses belajar, banyak salah, wajar. Tahun kedua, mulai mencium dan menjejaki peluang. Tahun ketiga, ngebut bayar utang dan menabung untuk masa depan. 2 tahun sisanya, mulai memasuki tahun kecemasan. Harus sudah mulai ngatur siasat, taktik, dan strategi bagaimana caranya agar kursi tidak jatuh ke pantat orang lain.
Untuk itu kembali diperlukan uang. Berbagai cara kursi disembunyikan. Pulang terobosan lawan dipalang. Dana dikeduk serabutan. Pakai segala macam aksesoris, parfum, kosmetika supaya kelihatan seksi untuk dipilih. Artis media paranormal dan tak perlu malu metode klasik. Jampi-jampi dukun dan para progen dikerahkan. Kerja, Romusa. Kerja, Romusa. Kerja, Romusa. Kursi kelihatan pasrah saat disatroni, tapi sejatinya bukan kursi yang terus ditunggang, tapi kursi yang sudah mengobat habis manusia. Gila kursi. Gila kursi. Gila ya, gila kursi ya. Gila kursi.